Pada episode lalu kita diperlihatkan ayah Sung Jinwoo yang baru keluar dungeon, dan harus bertarung dengan si botak yang telah membuatnya marah. Sebuah bangunan terbakar hebat diakibatkan dari pertarungan mereka membuat Wakil Ketua Serikat Hunter merasa cemas dengan kehadiran monster baru di dalam kota. Setelah menaikkan level di Istana Iblis, akhirnya Sung Jinwoo keluar dengan mengoleksi banyak item langka. Sudah waktunya untuk menunjukkan diri ke publik siapa dia sebenarnya, karena tidak mungkin selamanya bisa dia sembunyikan dari orang-orang, dan sekarang dia akan kembali memeriksa peringkatnya, untuk memastikan kalau akan ada perubahan atau tidak pada statusnya saat ini. Dan sekarang Sung Jinwoo sudah berada di Serikat Hunter untuk melakukan pemeriksaan kembali pada statusnya. Orang dari Guild Harimau Putih yang berencana untuk merekrut anggota baru melihat Jinwoo ada di sana. Dia langsung melaporkan apa yang dilihatnya pada sang ketua Yunho, jika Jinwoo akan melakukan pemeriksaan peringkat. Si ketua langsung berangkat untuk menemuinya agar tidak kehilangan kesempatan untuk merekrutnya sebelum keduluan orang lain. Sung Jinwoo langsung dibawa masuk oleh pegawainya ke ruang pemeriksaan. Di sini dia melakukan metode yang sama seperti sebelumnya dengan menyentuh bola hitam untuk mengalirkan mana ke dalamnya. Tapi layar menunjukkan error pada sistem pengukurannya, dan ketika pegawainya mengulanginya lagi, hasilnya tetap sama. Ketika manajernya masuk untuk membantunya, manajer langsung tahu jika tidak ada kerusakan pada mesin, melainkan mesin tidak bisa mengukur mana Jinwoo yang terlalu besar. Itu berarti Sung Jinwoo yang sekarang adalah orang ke-10 yang menyandang peringkat S. Sedangkan di luar gedung, Wakil Ketua Serikat Hunter sedang membicarakan hal penting tentang monster bersayap yang sedang mereka teliti. Ketua Hunter Guild tiba-tiba menyinggung soal orang luar yang ikut masuk gerbang merah dan mengalahkan bos dungeon. Sayangnya hanya sedikit yang diketahui Wakil Ketua, karena dia tidak berada di sana sampai akhir. Mereka melihat keributan di dalam gedung dan langsung pergi untuk mencari tahu penyebabnya. Orang-orang langsung heboh saat mendengar mana Jinwoo tidak bisa diukur dengan mesin pengukur. Mereka tahu jika hanya orang-orang hebatlah yang bisa melampaui batas pengukuran mana, dan di negeri ini hanya ada 9 orang yang sama seperti Jinwoo. Orang dari Guild Harimau Putih ingin mengambil kesempatan untuk bisa mengobrol dengannya. Tapi tiba-tiba 2 orang tadi datang dan membuat semua orang terdiam. Jinwoo sudah tahu orang ini adalah ketua Guild Hunter yang terkenal royal untuk memikat para hunter berbakat. Choi Jongin dapat merasakan aura yang keluar dari Sung Jinwoo begitu besar. Langsung tertarik untuk merekrutnya menjadi hunter di guild miliknya. Melihatnya saja pasti semua hunter ingin bergabung dengan mereka, karena selalu memberi kontrak yang tinggi tapi Jinwoo langsung meninggalkannya. Wakil Ketua Serikat ini masih ragu jika Sung Jinwoo memiliki kekuatan yang hebat. Jongin merasa kecewa sudah dicampakkan oleh Jinwoo, karena terlalu percaya diri bisa mengajaknya bergabung. Yunho yang baru datang sambil ngos-ngosan karena perjalanan jauh, langsung diberitahu jika Jinwoo sudah pergi. Choi Jongin langsung faham kalau Jinwoo akan menjadi rebutan banyak guild dan Yunho sampai rela datang sendiri untuk menemuinya. Yunho baru sadar jika ketua guild paling royal ada di hadapannya. Dia semakin cemas akan bersaing dengannya untuk mendapatkan Sung Jinwoo. Dan ketika malam tiba, terlihat Sung Jinwoo yang sedang menemui ibunya di rumah sakit. Dia semakin tidak sabar untuk bisa mengaktifkan eliksir kehidupan agar bisa cepat mengobati ibunya. Ternyata Wakil Ketua Serikat Hunter sudah menunggunya dari tadi. Dia baru sadar jika selama ini salah menilai Sung Jinwoo, dan sekarang dia membawa seseorang untuk bertemu dengannya. Hajimemashite, Hunter Kyoukai Kaichou no Go Gonhi to moshimasu. Dia adalah Ketua Go Gunhee dari Serikat Hunter yang bertindak sebagai pengawas semua hunter di negeri ini. Ketua Go memberi selamat kepada Jinwoo atas status baru yang dia dapatkan sebagai peringkat S. Dia berkata jika Serikat Hunter yang sangat besar, tetapi hanya memiliki sedikit hunter peringkat tinggi. Itu dikarenakan para hunter lebih tertarik bergabung dengan guild besar yang membayar tinggi mereka. Ketua Go bermaksud untuk mengajak Sung Jinwoo bergabung bersama mereka, dengan menjanjikan posisi penting kepadanya.
Negara ini ditopang oleh 5 guild besar yang melindungi warganya dari monster. Semuanya berusaha saling menjaga keseimbangan. Tapi jika Sung Jinwoo bergabung ke salah satu dari mereka maka semuanya akan menjadi kacau. Makanya Serikat Hunter akan menjadi kekuatan ke-6, untuk membuatnya tetap seimbang. Sung Jinwoo merasa ini bukan tawaran yang buruk, mendapatkan posisi penting di Serikat Hunter sangat menjanjikan, dan memiliki pengaruh luas terhadap semua Hunter yang ada saat ini. Tapi Sung Jinwoo langsung menolaknya untuk bergabung. Dikarenakan ada hal yang menurutnya lebih penting daripada bergabung dengan Serikat Hunter, yaitu mendapatkan bahan untuk bisa mengaktifkan skill eliksir kehidupan agar bisa menyembuhkan ibunya yang sedang sakit. Sedangkan di tempat lain, terlihat Huang Dongsu yang terbaring di rumah sakit setelah dihajar oleh Il Wan Sung yang mengamuk. Ketua guild datang untuk menanyakan apakah pria itu beneran manusia atau monster. Si botak ini langsung mengatakan jika dia beneran monster. Serikat Hunter mengerahkan semua anggotanya untuk menangkap Wan Sung meskipun dia merasa tak akan mudah untuk bisa mengalahkannya. Sung Jinwoo mencari informasi tentang harga artefak yang ada di internet, tapi dia tak menemukan ada yang cocok dengannya. Melihat harga yang sangat tinggi untuk satu artefak, Jinwoo berpikir jika dia menjual satu miliknya pasti harganya akan 2 kali lipat. Tapi orang akan curiga jika melihat status peringkatnya yang sekarang masih rendah. Setidaknya harus punya catatan masuk gerbang peringkat A, biar orang lain tak curiga. Untungnya dia menemukan lowongan pekerjaan, sebagai penambang batu sihir gerbang peringkat A. Tanpa pikir panjang Jinwoo langsung melamarnya. Walaupun tidak punya pengalaman kerja minimal 2 tahun, pihak perusahaan langsung memperkerjakannya walaupun tanpa orang dalam. Sedangkan di dalam gerbang saat ini sedang melakukan perburuan monster yang dipimpin Choi Jong-in sebagai ketua unit penyerang, dan yang lainnya adalah tank yang membuat barisan pelindung. Wakil ketua Cha Hae-in yang ikut penyerangan, ternyata memiliki hidung yang sensitif terhadap bau monster dan hunter, jadinya dia selalu tutup hidung jika lagi dekat dengan hunter apalagi monster yang baru dipanggang. Setelah lama menunggu akhirnya mereka keluar dari gerbang dan kini, saatnya para penambang bekerja. Pesona Ayang Cha Hae-in yang selalu bikin para pekerja cuma melongo melihatnya. Dia tak cuma menarik tetapi jago dalam bertarung sebagai peringkat S. Intuisinya sangat baik dapat merasakan hawa kekuatan orang lain yang ada di sekitarnya. Untungnya Jinwoo langsung bersembunyi ketika dia datang. Para penambang langsung bekerja untuk mengambil semua yang berharga di dalam dungeon, termasuk bangkai monster yang tadi sudah dipanggang, buat nantinya dibikin seblak tulang jahanam Mak Iroh. Saat merasakan gelombang sihir di dalam dungeon, Jinwoo tertarik untuk melihatnya secara langsung bos dungeon peringkat A yang lebih kuat dari bos lantai atas, yang pernah dia kalahkan di Istana Iblis. Tapi sebelum itu dia harus menambang batu sihir yang nantinya akan mereka angkut keluar. Ketua sampai heran dengan kekuatan Jinwoo yang sedang menambang batu sihir terlihat seperti bukan peringkat E. Staminanya tak habis meskipun dikuras seharian. Bel istirahat sudah berbunyi. Waktunya para pekerja untuk keluar makan siang. Tapi Jinwoo masih tetap di dalam dengan beralasan ingin menghabiskan bagiannya dulu. Setelah para pekerja pergi keluar, Jinwoo langsung masuk untuk melihat bos dungeon yang sedang dikurung oleh para hunter. Dia sadar jika bosnya dihabisi maka dungeon akan tertutup dan mengakibatkan para hunter mengalami kerugian besar. Tapi Jinwoo tetap ingin mencobanya untuk bertarung melawan bos dungeon. Dia dikagetkan oleh Ayang Cha Hae-in yang tiba-tiba ada di belakangnya. Nantikan update selanjutnya dari anime Solo Leveling di channel ini. Jangan lupa untuk like dan bagikan pendapatmu di kolom komentar.